Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info TKI. Seperti biasa, saya akan membawakan informasi dan berita dari TKI dan TKW di seluruh dunia. Dan berita kali ini datang dari Taiwan. Oke, kita langsung aja ke beritanya guys. Demi cuan, nekat bekerja di sebelah kantor polisi. 5 pekerja kaburan dikepung hingga diciduk di jalanan tak berdaya karena dilaporkan orang lain. 5 pekerja migran kaburan setiap harinya pulang pergi melewati kantor polisi di lokasi konstruksi yang tidak jauh dari kantor tersebut. Awalnya polisi tidak menyadari dan tidak menyelidiki. Namun beberapa waktu lalu mendapat laporan akan adanya pekerja kaburan di konstruksi dekat kantor polisi tersebut. Berawal dari laporan masyarakat inilah, akhirnya polisi memetakan tempat dan para pekerja kaburan tersebut hingga pada akhirnya polisi mencurigai sebuah mobil yang diduga antar jemput pekerja kaburan tersebut. Mobil tersebut dicegat dan diperiksa. Sontak isi di dalamnya setidaknya 5 orang pekerja kaburan kalang kabut berusaha melarikan diri, namun polisi tak kalah cerdik hingga menahan mereka dari kabur 2 kalinya. Saat kejadian itu, polisi menghentikan mobil tersebut dan langsung berteriak, "Jangan bergerak, keluar dari mobil, tiarap." Awalnya sopir ingin kabur, namun langsung ditahan polisi dan menyuruh mematikan mesin mobil. "Matikan mesin, keluar dari mobil, keluar dari mobil." Begitu teriakan polisi dalam bahasa Mandarin. Melihat petugas polisi yang semakin banyak, kelima orang yang berada di dalam mobil mau tidak mau harus bekerja sama dengan patuh, membuka pintu dan keluar dari mobil. Setelah diperiksa, semuanya adalah TKA yang kabur dari majikannya. Kelima pekerja kaburan tersebut semuanya orang Vietnam. Beberapa dari mereka telah bekerja di Taiwan sejak tahun 2011 silam, dan 3 diantaranya baru bekerja di Taiwan sejak 3 tahun lalu. Mereka sadar bahwa mereka adalah kaburan, namun mereka berani keluar masuk dekat kantor polisi. Mereka berpikir bahwa dengan mereka santai dan tenang, tidak akan dicurigai polisi. Namun sayang, ada orang lain yang melaporkannya. Ya, jadi seperti itu ceritanya ya guys. Jadi nekat bekerja di sebelah kantor polisi, 5 pekerja kaburan dikepung hingga diciduk di jalan dan tak berdaya karena dilaporkan oleh orang lain. Ya, jadi pesan saya ya guys, kalau berstatus swasta itu carilah job yang aman. Misalnya di perkebunan, di tempat yang jauh dari keramaian kota gitu ya. Istilahnya di perkampungan seperti kayak di gunung itu kan lebih aman. Ya, kalau kalian tidak suka di daerah pegunungan begitu ya, kalian juga bisa pilih job di perkebunan yang daerah-daerah bawah seperti misalnya Yunlin atau daerah Taichung, tapi yang jauh dari keramaian ya, kayak di kebun gitu kan, di kebun kol atau ya pokoknya di perkebunan itu lebih aman ya ketimbang di tempat-tempat ramai seperti itu. Ya memang kita harus percaya kalau sing gawe urip ya guys. Kalau nasib kita bagus itu kan kita nggak mungkin ketangkep. Tapi ya kita jangan konyol pula ya guys, jangan bertindak konyol seperti itu. Istilah kata itu nantang gitu ya. Percaya diri sih boleh-boleh saja, tapi ya lihat-lihat dulu tempatnya seperti apa. Kalau misalnya berdekatan dengan kantor polisi gitu ya, ya walaupun pak polisinya nggak ngincar gitu ya, cuek-cuek aja, tapi kan kalau ada yang melaporkan gitu ya, kalau di daerah perkotaan atau apalagi dekat kantor polisi, kemungkinan untuk lolos ya itu sangat kecil. Jadi tidak bisa kabur gitu ya guys. Kalau ada razia misalnya atau penggerebekan, itu susah banget untuk lolosnya. Jadi kemungkinan untuk lolos itu sangat kecil. Kalau misalnya posisi swasta atau kaburan ya, bekerja di kebun itu kalau ada razia misalnya ya, itu pasti sangat mudah buat meloloskan diri ya guys. Karena banyak akses gitu ya, yang buat kita bersembunyi begitu ya. Apalagi kalau di perkebunan itu kan Pak D juga mungkin males ya untuk merazia karena ya susah juga buat nangkapnya. Kalau misalnya di perkotaan itu ya, di pabrik atau di proyek itu kan lebih mudah buat ngepung gitu ya. Ya kalau bisa, kalau statusnya udah swasta atau kaburan ya cari jobnya jangan yang tempat rawan gitu ya, tempat ramai. Lebih baik yang di perkebunan gitu ya. Karena hari apes nggak ada di kalender ya guys. Ya walaupun kita percaya nasib, kita juga harus berusaha ya, harus ikhtiar gitu. Jangan membahayakan diri sendirilah, istilah kata seperti itu ya guys.
Ya pokoknya selalu berhati-hati saja ya guys buat TKI yang sudah terlanjur kabur gitu ya, yang sudah jadi swasta. Jadi menurut saya kalau yang belum kabur itu ya, jadi pertahankanlah status resmi kalian. Tapi itu tergantung prinsip masing-masing ya guys. Jadi setiap orang itu ya, setiap manusia pasti punya alasan tersendiri buat jadi kaburan atau bertahan jadi TKI resmi ya guys. Ya jadi mungkin cukup seperti itu aja infonya ya guys, semoga bermanfaat. Semoga kita semua TKI dan TKW di seluruh dunia, baik resmi maupun swasta ya, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa selalu saya doakan buat semua TKI dan TKW, semoga selalu sehat walafiat, diberi umur yang panjang, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jika suka dengan video saya, silakan like, komen, dan subscribe. Dan jika tidak suka dengan video saya, silakan subscribe ya guys. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.